Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun adik nonton video ini, perkenalkan nama saya, oh, saya biasa dipanggil Kak Novi. Nah, pada kali ini Kak Novi akan menceritakan cerita petualangan yang sangat seru. Nah, apa itu petualangannya? Yuk, kita simak. Nah, adik-adik, kali ini Kak Novi akan bercerita terkait petualangan Bena dan Mirna. Sebelum Kak Novi bercerita, Kak Novi akan menyampaikan yang menuliskan cerita ini adalah Kak Cecilia Kris Mariana dan ilustratornya adalah Kak Liliang. Penasaran kan adik-adik pingin tahu cerita serunya seperti apa nih petualangan Bena dan Mirna? Nah, kalau gitu langsung saja kita masuk ikutin petualangan mereka yuk. Mima ngapain ya? Nah, bab pertama, Bena dan tenda lipat barunya. Bena suka sekali menonton film Morgan si petualang. Ia ingin menjelajah dan bertualang seperti Morgan. Bena punya tenda baru. Kini saatnya berkemah dan menjelajah. Bab kedua, berkemah di mana ya? Sepertinya asik kalau berkemah di hutan seperti Morgan, pikir Bena. Bena tahu ia hendak mengajak siapa. Kami mah, ayo kita berkemah di hutan, kata Bena. Kak Mima mengernyit. Di hutan? Bena mengangguk semangat sekali. Bagaimana kalau di halaman saja, Bena? Usul Kak Mirna. Kalau hujan kan kita bisa langsung masuk ke rumah, nggak perlu ribet. Kita sering ke halaman setiap hari, ujar Bena. Itu bukan petualangan, Kak Mima. Tapi kalau tidur di tenda baruku di dalam hutan sana, itu baru namanya petualangan. Baiklah, ujar Kak Mima. Kamu berarti siapkan tuh bekalnya buat berkemah ya. Bena pun berkemas. Gak sabar untuk berpetualang dengan Kak Mima. Lihat, kakak mau lihat. Bekal yang kamu bawa sudah cukup belum? Tanya Kak Mima. Bena mengangguk yakin. Lebih dari cukup. Semua sudah lengkap. Ujar Bena, ayo kita berangkat. Bab ketiga, akhirnya ke hutan. Bena sangat bersemangat. Dia melompat-lompat, masuk ke dalam hutan, dan dia akhirnya menjelajah dan bertualang seperti Morgan. Wow, kata Bena kepada Kak Mima, ini sangat menyenangkan, Kak. Ini adalah pertama kalinya Bena masuk hutan loh. Setiap pohon, batu, bunga liar tampak cantik baginya. Udaranya segar sekali ya, kata Kak Mima. Bena ingin menyentuh dan menghirup segalanya. Dia mengumpulkan daun-daun yang unik. Dia mengamati aneka jenis pohon yang ada di dalam hutan. Kak Mima melukis bunga-bunga liar di buku gambarnya. Mereka sangat senang sekali beraktivitas di dalam hutan.
kita masuk ke bab 4 ya, adik-adik. Apa sih keseruan di dalam hutan yang dialami oleh Kak Mima dan Bena? Nah, mereka akhirnya tiba di tempat yang cukup lapang. Wah, ini tempat berkemah yang bagus dan rata tanahnya untuk mendirikan tenda, kata Bena. Sini ku bantu, ujar Kak Mima. Ternyata sulit juga ya menegakkan tenda. Kak Mima mulai berkeringat. Mungkin tenda ini harus diganjal, Kak, pikir Bena. Aha, Bena ingat kata Morgan si petualang. Gunakan semua yang ada di sekitarmu. Mereka lalu mencari-cari. Apa ya yang bisa digunakan untuk menegakkan tenda? Dan mereka menemukan tongkat yang sempurna. Lumayan nih, kata Kak Mirna. Sekarang sudah terlihat lebih baik. Hore! Seru Bena, sekarang kita benar-benar berkemah. Tenda kita siap untuk siapa aja, untuk ngapain aja. Bena senang sekali. Nah, pada bab selanjutnya, mereka mulai hidup di hutan. Dan pada kali ini, yaitu mereka mengganjal perut yang lapar. Karena mendirikan tenda membuat Bena dan Kak Mima letih dan lapar, teman-teman. Mereka masuk ke tenda untuk istirahat dan makan. 2 potong roti yang tadi dikemas Bena habis dalam hitungan detik. Air di botol juga tinggal sedikit. Bena dan Kak Mima saling berpandangan. Aku masih lapar, kata mereka bersamaan. Berkemah di halaman akan lebih mudah, kan sudah kubilang Bena, kata Kak Mima. Kita bisa mengambil kue dari dapur kalau lapar gini. Morgan bilang kelaparan adalah bagian dari berkemah di hutan, Kak. Bena memberitahu Kak Mima. Kalau lapar, berarti kita harus nih kreatif mencari makanan di hutan sekitar sini, Kak. Bena menarik Kak Mima. Yuk, Kak, kita cari sesuatu. Apakah mereka menemukan sesuatu di hutan? Yuk, kita terus simak petualangan mereka. Pada bab 6, ternyata hujan. Mereka menemukan buah beri yang lezat. Namun, sebelum mereka bisa makan lebih banyak lagi, tiba-tiba hujan, gerimis, makin lama makin deras. Lari! Seru Kak Mima. Mereka bergegas kembali ke tempat kemah dan melompat ke tenda mereka. Oh, tidak! Tenda baruku roboh! Gimana ini Kak Mima? Bena menangis terseduh-seduh. Air hujan merembes masuk ke tenda. Aduh, bagaimana ini? Aduh, rusak tenda aku. Untung ia tadi mengumpulkan dedaunan. Mereka pun menutupi tenda mereka dengan dedaunan. Mereka menutupi kepala mereka dari rembesan air hujan dengan daun-daun itu. Untunglah hujan segera berhenti. Namun mereka sudah terlanjur basah semua. Berkemah itu membosankan, kata Mima. Duh, aku mau pulang ke rumah sekarang. Aku tak mau, inilah petualangan yang sesungguhnya, kata Bena.
akhirnya adik-adik Kak Mima pulang duluan ke rumahnya, sedangkan Bena tinggal sendirian di tenda di hutan. Apakah Bena bisa bertahan di hutan? Pada bab 7 ini kita akan tahu bagaimana cara Bena untuk bertahan di hutan sendiri. Morgan itu tidak akan pulang. Dia adalah orang yang pemberani. Bena berkata kepada dirinya sendiri. Dia pasti akan memperbaiki tenda. Baiklah, aku akan melakukan hal yang serupa. Namun, adik-adik tahu nggak ketika Bena memperbaiki tenda? Bret. Nah, Bena malah membuat tenda itu makin robek lebih besar dari yang sebelumnya. Aduh. Baiklah. Dan akhirnya matahari hampir terbenam. Bena lapar lagi. Roti yang tadi sudah tidak ada dan sebentar lagi akan terlalu gelap untuk menemukan buah beri yang liar. Bena ingat apa yang dikatakan Morgan. Manfaatkan semua yang ada di sekitarmu. Dan tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Tiba-tiba di sekitar Bena tercium aroma yang paling enak yang sudah dikenalnya. Baunya sedap sekali. Aku akan ikuti aroma masakan ini. Sedap sekali. Pikir Bena, aroma masakan ini mungkin akan menyelamatkanku. Nah, kemudian Bena berkemas dan mengikuti aroma lezat itu. Tahu nggak adik-adik? Aroma itu membawa Bena langsung ke rumahnya. Dan akhirnya pada bab ke-8 akhirnya menyerah. Rupanya aroma lezat itu dari masakan kami. Kamu menyerah dan tak berkemah lagi, Bena? Tanya Kak Mima. Tidak, aku menggunakan yang ada di sekitarku, jawab Bena. Ada aroma lezat di sekitar tenda tadi, jadi aku ikuti saja sampai ke sini. Sudahlah, ayo kita makan, ajak Kak Mima. Asik, aku sudah sangat lapar, seru Bena. Setelah makan, Bena menguap, ngantuk. Kemudian Kak Mima bertanya kepada Bena, baiklah, sekarang kan kamu sudah makan, sudah kenyang. Setelah ini, apa yang kamu lakukan untuk petualangan kemahmu? Aku tahu, yaitu menggunakan apa yang ada di sekitarku tentunya, jawab Bena. Tempat tidurku, aku mau tidur. Nah, itulah petualangan si Bena pada hari itu dengan Kak Mima. Nah, pada bab yang terakhir, bab 9, kita akan mengetahui adik-adik yaitu si Bena masih punya ide untuk berkemah lagi. Pada seminggu kemudian setelah petualangan tersebut, Kak Mima mengajak Bena mengajak Kak Mima untuk berpetualang. Kak Mima, ayo berkemah ke hutan lagi. Seperti Morgan kemarin, tanya Kak Mima. Tidak, kali ini seperti Bena. Nah, adik-adik, itu adalah petualangan Bena dan Kak Mima. Seru sekali bukan petualangan Bena dan Kak Mima untuk belajar mandiri di hutan
dengan perbegalan yang seadanya. Apa yang bisa kita pelajari dari petualangan tersebut? Nah, tolong adik-adik tuliskan dan komen atau berikan masukan pendapat apa yang adik-adik pikirkan setelah menyimak petualangan seru dari Bena dan Kak Mima. Tuliskan di kolom di bawah ini ya. Ayo, Kak Novi pengen tahu nih apa yang adik-adik pikirkan. Sudah. Kak Novi tunggu ya. Jangan sampai ada yang nggak masukin komentar. Nah, kalau sudah memberikan kolom komentar, Kak Novi mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti dan menyimak petualangan Bena dan Kak Mima bersama Kak Novi. Nanti kita di lain kesempatan kita akan bercerita kembali bersama-sama menyimak cerita petualangan dari yang nggak kalah seru dari cerita Bena dan Kak Mima tadi. Kak Novi mengucapkan terima kasih dan kita akan ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Dadah!